Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina dari kelas 233A Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 3 mengenai kompensasi. Kompensasi adalah salah satu elemen kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang mencakup semua bentuk penghargaan yang diterima karyawan atas kontribusinya kepada perusahaan. Kompensasi memainkan peran penting dalam memotivasi, menarik, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas serta meningkatkan kinerja dan produktivitas. Adapun jenis-jenis kompensasi, yaitu yang pertama, kompensasi finansial langsung. Yang pertama itu gaji pokok. Ini adalah pembayaran tetap yang diterima karyawan sebagai imbalan dasar atas pekerjaan mereka. Gaji pokok biasanya ditetapkan berdasarkan posisi, pengalaman, dan kualifikasi karyawan. Yang kedua yaitu bonus. Pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja individu atau tim serta pencapaian target tertentu. Bonus seringkali digunakan sebagai insentif untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Yang ketiga itu insentif. Pembayaran yang diberikan untuk mendorong pencapaian target tertentu atau hasil kerja yang luar biasa. Insentif dapat berbentuk komisi untuk penjualan atau penghargaan lainnya. Yang keempat yaitu komisi. Pembayaran berdasarkan hasil penjualan atau kinerja lain yang terkait dengan pekerjaan. Komisi sering digunakan dalam peran penjualan dan pemasaran. Yang terakhir itu gaji transport, pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, di mana ada yang pertama asuransi kesehatan. Manfaat ini mencakup perlindungan kesehatan bagi karyawan dan seringkali juga bagi keluarga mereka. Ini termasuk asuransi kesehatan gigi dan mata. Yang kedua itu tunjangan transportasi, di mana pembayaran atau fasilitas yang mendukung biaya transportasi karyawan seperti subsidi transportasi umum atau penyediaan kendaraan perusahaan. Yang ketiga, program pensiun. Tabungan pensiun yang disponsori oleh perusahaan yang membantu karyawan merencanakan masa depan finansial mereka. Yang keempat, cuti tahunan berbayar. Cuti yang diberikan kepada karyawan untuk beristirahat dan melakukan kegiatan pribadi dan dengan tetap menerima gaji selama periode tertentu. Tunjangan lainnya, di mana manfaat tambahan seperti ini seperti tunjangan makanan, tunjangan pendidikan, dan program kesejahteraan karyawan. Jenis yang ketiga itu kompensasi non finansial. Yang pertama, pengembangan karir, pelatihan dan program pengembangan keterampilan yang disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasi karyawan. Yang kedua, work-life balance. Kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan, seperti fleksibilitas jam kerja dan kesempatan untuk bekerja dari rumah. Yang selanjutnya itu lingkungan kerja. Suasana kerja yang mendukung dengan fasilitas yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman dan budaya perusahaan yang positif. Adapun tujuan kompensasi yaitu yang pertama, motivasi dan kinerja. Meningkatkan semangat kerja dan kinerja karyawan melalui penghargaan finansial dan non-finansial. Yang kedua, retensi karyawan. Mengurangi tingkat turnover dengan menyediakan paket kompensasi yang kompetitif dan memuaskan. Nah, yang ketiga yaitu menarik bakat. Menarik kandidat terbaik untuk bergabung dengan perusahaan melalui penawaran kompensasi yang menarik. Selanjutnya yaitu kepuasan karyawan. Meningkatkan kepuasan karyawan dengan memastikan mereka merasa dihargai dan diakui atas kontribusinya. Adapun strategi pengelolaan kompensasi, yaitu yang pertama benchmarking. Melakukan perbandingan paket kompensasi dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk memastikan kompetitivitas. Yang kedua, evaluasi performa. Menggunakan penilaian kinerja untuk menentukan kenaikan gaji,
bonus dan insentif. Selanjutnya itu transparansi. Menerapkan sistem kompensasi yang transparan dan mudah dipahami oleh karyawan. Yang selanjutnya itu penyelesaian berkala. Melakukan peninjauan dan penyelesaian paket kompensasi secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi pasar. Kompensasi merupakan salah satu faktor kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang berdampak langsung pada motivasi, retensi, dan kepuasan karyawan. Dengan merancang dan mengelola sistem kompensasi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efisien. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.